Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi nih, udah hari Minggu, kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Online GKJ Kerten. Nah, kalian udah pada kenal nih sama kita? Pasti belum kan? Nah, biar kita lebih akrab lagi nih sama adik-adik yang di rumah, biar besok kalau kita ketemu bisa menyapa, kita kenalan dulu kali ya Kak? Boleh? Nah, kenalin, nama aku Sekar, nama aku Dara. Nah, di sini nanti kita berdua akan menemani kalian semua yang ada di rumah buat memuji dan memuliakan nama Tuhan di Sekolah Minggu Online GKJ Kerten hari ini. Nah, pembukaan kita akan nyanyi bareng-bareng memuji nama Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Boleh sambil bangkit berdiri, kita tepuk tangan sama-sama ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh biarlah, Yesus amat cinta pada saya. Oh biarlah, jawabnya ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Nah, sebelum kita mau lanjut sekolah minggu kita pada sore hari ini, kita mau sama-sama melipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Selamat sore Bapa, selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kali ini kami kembali bersekutu Bapa, sujud di hadapan-Mu, mengucapkan syukur atas setiap berkat dan penyertaan-Mu selama kami beraktivitas pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga sekolah minggu ini dapat berjalan dengan lancar dan kami dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Kak, menurut kakak itu Tuhan Yesus tuh ngasih kita nggak sih Kak? Ngasih banget dong. Kalau Tuhan Yesus ngasih kita, contohnya apa tuh Kak? Kan banyak banget contohnya, kayak misalnya kita udah dikasih kesehatan nih, terus kita bisa bernafas, kita bisa bangun di pagi hari, itu udah termasuk contoh kasih Tuhan ke kita. Nah, iya, emang Tuhan Yesus tuh sangat mengasihi kita. Dari burung pipit yang kecil, bunga bakung yang di padang, semuanya dikasihi Tuhan. Nah, kita masih mau bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan, burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, satu tak terlupa oleh penciptanya. Ini udah seru banget ya Kak. Kita mau nambah semangat lagi karena kita hari ini bisa berkumpul nih walaupun secara online, cuma bisa lihat di layar HP atau layar laptop masing-masing di rumah. Tapi kita tetap harus semangat, kita harus
tetap gembira untuk memuliakan nama Tuhan dan memuji nama Tuhan bareng-bareng. Iya, masih sambil bangkit berdiri ya? Boleh, karena kita harus tetap semangat ya Kak ya. Nah, karena itu kita mau memujikan nama Tuhan lagi, sekali lagi, hati yang gembira. Sebelum masuk ke firman, kita mau kumpulin persembahan dulu ya. Kita kumpulin persembahan sambil menyanyikan lagu Lingkupiku. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Ya Bapa, kami telah mengumpulkan sedikit dari berkat-Mu. Semoga persembahan kami ini bisa berguna bagi perluasan kerajaan-Mu dan Kau berkati juga mereka yang akan mengelola persembahan ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau buka hati dan pikiran kami. Semoga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Untuk sebelum firman, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ku
Selamat pagi anak-anak yang manis. Shalom. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Masih semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 12. Kemudian kita lanjutkan nanti ayat yang ke-17 dan 18. Ayo sekarang disiapkan dulu Alkitabnya. Ya. Di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 12 di sini bercerita tentang perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunan. Wah, ternyata ayatnya panjang sekali nggih. Dari ayat 1 sampai dengan 12, kemudian dilanjutkan 17 dan 18. Namun yang akan kita baca bareng-bareng saat ini adalah Kejadian 15 ayat yang pertama dan yang kelima. Mari kita baca bareng-bareng. Sudah siap nggih? Kejadian 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kemudian kita lanjut yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, anak-anak yang manis, pernahkah kalian atau seringkali papa atau mama itu seringkali menjanjikan kepada kita, Dek, kalau kamu rajin sekolah minggu, Dek, kalau kamu rajin belajar, nanti kamu akan tak beri hadiah. Hadiahnya apa, Pak? Hadiahnya apa, Mah? Tak belikan sepeda. Wah, tentunya kita mau dijanjikan mendapatkan sepeda, senang bukan? Senang nggih? Nah, senang, kita merasa senang, kita kemudian semangat, rajin untuk belajar, rajin untuk sekolah minggu. Tetapi ketika ditunggu seminggu, ditunggu 2 minggu, 3 minggu, kok enggak datang-datang ya sepedanya? Nah, rasanya bagaimana adik-adik? Rasanya kita kecewa, rasanya kita jengkel, ya toh? Wah, papa ki PHP, mama ki bohong gitu. Nah, akan tetapi kebalikannya, ketika kita kemudian mendapatkan apa yang dijanjikan oleh papa atau yang dijanjikan oleh mama, rasanya bagaimana? Wah, hati kita senang banget gitu nggih. Kita merasa bahagia, kita merasa sukacita. Nah, untuk itu anak-anak, pada sore hari ini kita akan memberi judul firman Tuhan yang akan kita pelajari itu janji yang harus ditepati. Saya ulang sekali lagi, janji yang harus ditepati. Di dalam kitab Kejadian 15 ini bercerita tentang perjanjian Allah dengan Abraham, yaitu janji tentang keturunan. Sekarang saya tanya, Abraham itu siapa toh? Ayo,
Oh ya benar, Abram adalah seorang dari Ur Kasdim. Kemudian ada lagi yang bisa? Nggih, Abram disebut juga bapa orang beriman. Benar. Nah, pada saat itu Tuhan berkata kepada Abram, katanya, "Jangan takut Abram, akulah perisaimu. Coba lihatlah ke langit, hitunglah bintang-bintang itu." Adik-adik, ketika kita keluar kemudian kita melihat ke langit, kita lihat di langit, bisakah kalian menghitung bintang-bintang yang ada di langit? Sulit nggih? Karena apa? Karena banyak sekali bintang di langit. Kalau kita mau menghitung dengan jari 1, 2, 3, 4, nggak cukup jari kita. Nah, maka Abram menjawab, "Tuhan, bintangnya di langit itu tidak bisa saya hitung, terlalu banyak." Ya, di sini kemudian Tuhan berkata lagi, "Ya benar, bintangnya banyak sekali dan kamu tidak bisa menghitungnya. Nah, suatu hari nanti kamu akan memiliki banyak anak sebanyak bintang di langit." Nah, setelah mendengar itu Abram bingung. Karena menurut akal Abram, janji Tuhan itu mustahil. Ya, karena apa? Karena pada saat itu Abram dan istrinya sudah sangat tua. Apakah mungkin dia akan memiliki keturunan di usianya yang sudah sangat tua ini? Namun Tuhan meneguhkan iman Abram. Tuhan berkata, "Ini janjiku padamu, kamu akan menjadi bapa segala bangsa dan kamu tidak akan lagi dipanggil Abram. Mulai sekarang kamu akan dipanggil Abraham, bapa segala bangsa, dan Sarai istrimu akan dipanggil Sarah, yang menjadi ibu segala bangsa." Dan Tuhan berjanji untuk memberkati Sarah, bahwa Sarah akan mengandung dan memiliki seorang anak laki-laki. Nah, anak-anak Tuhan yang manis, itulah janji yang diberikan kepada Abram oleh Tuhan, bahwasanya walaupun usianya sudah tua, tetapi Tuhan menepati janjinya. Dia memberikan keturunan seorang anak laki-laki. Nah, di sini dapat kita ambil satu pelajaran yang bisa kita teladani, bahwasanya Tuhan itu tidak pernah lupa untuk menepati janjinya. Tuhan akan menepati janjinya sama seperti Tuhan menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah. Dan Tuhan juga akan menepati janjinya kepada kita semua. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Nah, karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan berjanji akan menepati janjinya kepada anak-anak yang mengasihi Tuhan juga, maka kita harus sungguh-sungguh percaya dan meneladani Tuhan.
Pelajaran yang boleh kita ambil lagi adalah ketaatan dan kesetiaan Abraham untuk menunggu janji Tuhan itu digenapi. Ya, anak-anak yang manis, untuk itu sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, maka ketika kita memiliki janji, mungkin kita sudah pernah berjanji kepada mamah kita, kepada orang tua kita, "Mah, besok kalau aku sekolah, aku bangunnya pagi, tidak akan malas-malesan lagi, aku akan sregep, aku akan rajin belajar supaya nilaiku bagus." Nah, karena kita mau meneladani seperti Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menepati janjinya, maka sebagai anak-anak Tuhan juga harus menepati janjinya kepada orang tua kita. Kita harus mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan sukacita di dalam kehidupan kita untuk kita bisa menepati dan mewujudkan janji yang sudah kita buat. Bersediakah kalian? Ya. Terima kasih kalau kalian sudah bersedia untuk menepati janji yang sudah kalian buat. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah sekolah minggu pada pagi hari ini kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang selalu mengasihi kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Ajar kami, anak-anak-Mu, untuk setia, untuk taat, dan berjanji akan senantiasa meneladani Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau membuka hati kami, Tuhan menolong kami untuk kami saling mengasihi dan kami menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang indah ini. Dan sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan sukacita, dengan damai yang dari Engkau. Doa yang tiada sempurna ini kami pinta di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.